Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok FB4 MPKTC akan mempresentasikan program PKMPM tentang program pengembangan manajemen merek bagi wirausaha untuk mata kuliah MPKT. Pendahuluan. Latar belakang masalah. UN pada tahun 2020 menemukan bahwa perkembangan ekonomi global sudah menurun bahkan sebelum pandemi. Kemudian pandemi COVID-19 juga menyebabkan keadaan ekonomi global semakin memburuk yang memicu salah satu resesi ekonomi yang terburuk sepanjang sejarah. Next. PKM ini didasarkan pada SDG ke-8 yang dicanangkan oleh PBB, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini dinamakan Program Pengembangan Manajemen Merek bagi Wirausaha bertujuan untuk membantu perusahaan atau organisasi mengembangkan merek yang dimiliki. Next, masyarakat mitra dari PKMPM ini adalah wirausahaan dan wirausahawati yang memiliki organisasi atau perusahaan yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Masyarakat mitra dipilih karena mereka sedang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Next, masyarakat mitra juga memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan SDG ke-8. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat mitra dan mengembangkan ekonomi di Indonesia dengan berkontribusi untuk membangun SDG ke-8. Target luaran dari PPMMW yang akan kami jalankan adalah untuk mencapai kondisi di mana masyarakat mitra mampu mengembangkan merek bagi organisasi atau perusahaannya dengan baik. Hal ini dapat dicapai dengan kemampuan untuk membentuk brand manajemen yang baik. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi sektor ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, dengan dilaksanakannya program ini untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan masyarakat mitra, harapannya kami dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia melalui kontribusi kami terhadap SDG ke-8. Selanjutnya adalah manfaat. Program pengembangan manajemen merek memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, teredukasinya masyarakat mitra mengenai skill-skill dalam berwirausaha. Yang kedua, masyarakat mitra juga bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut pada strategi marketing bagi masing-masing organisasi atau perusahaannya yang memiliki implikasi jangka panjang pada berkurangnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Selanjutnya, kami akan membahas gambaran umum masyarakat mitra. Pertama, profil masyarakat mitra dari PKM ini adalah para wirausaha di wilayah Jabodetabek, karena wilayah tersebut memiliki potensi tinggi sebagai pusat pelopor penggerak SDG ke-8. Namun, adanya pandemi telah memperburuk keadaan 88% perusahaan atau organisasi di wilayah tersebut. Selain itu, kondisi pasar saat ini sangat sengit dan menyerupai pasar persaingan sempurna. Oleh sebab itu, manajemen merek yang baik sangat dibutuhkan dengan kondisi yang ada saat ini. Hubungan antara masalah yang dihadapi dengan ruang lingkup. Pandemi COVID ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi dunia, bisnis, dan ekonomi. Terjadinya PHK, kenaikan harga bahan pokok, dan tumbangnya beberapa usaha menimbulkan penurunan keadaan perekonomian kita. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07% per tanggal 5 Februari 2021. Beberapa sektor ekonomi yang tertekan dalam keadaan pandemi ini seperti sektor rumah tangga dan UMKM. Hubungannya adalah program ini ingin memberikan angin segar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat terus melanjutkan usahanya. Selain itu juga program ini menjadi tempat sosialisasi bagi masyarakat bahwa branding merupakan hal yang esensial di dalam suatu usaha. Selanjutnya kami akan membahas soal metode pelaksanaan. Yang pertama, tahapan dan frekuensi kegiatan. Jenis kegiatan dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, rekayasa sosial, forum konsultasi, dan kegiatan lainnya yang disediakan menggunakan consultation space, menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom atau Google Meet. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, yang pertama, wirausahaan mendaftarkan usahanya. Yang kedua, wirausahaan menunggu email balasan yang berisi waktu untuk janji temu. Yang ketiga, wirausahaan berkonsultasi. Yang keempat, setelah frekuensi selesai, konsultan akan memberitahu janji temu. Kemudian frekuensi kegiatan konsultasi bergantung pada masalah yang ingin diselesaikan berupa 1-5 kali pertemuan. Selanjutnya, cara menggali data potensi wilayah. Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan yang menjadi pusat kegiatan nasional. Struktur ekonomi Jabodetabek juga merupakan struktur yang memiliki kontribusi besar dalam APBN negara. Kawasan Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan negara Indonesia mempunyai tingkat akomodasi yang tinggi yang berguna bagi perekonomian.
Hal ini juga terjadi di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menjadi wilayah pemekaran dari Jakarta. Next. Tetapi tingkat pengangguran juga masih tinggi di wilayah ini dan daya saing wirausahawan masih rendah. Kami akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk menjadi wirausahawan yang kreatif dan bernilai saing tinggi. Selanjutnya, biaya dan jadwal kegiatan. Rekapitulasi rencana anggaran biaya. Yang pertama, biaya Zoom meeting senilai Rp900.000. Yang kedua, biaya paket data senilai Rp200.000. Yang ketiga, penyimpanan data senilai Rp100.000. Yang keempat, biaya survei studi kelayakan wirausaha senilai Rp1.000.000. Dan yang kelima, biaya administrasi senilai Rp500.000. Sehingga jika dijumlahkan mencapai Rp2.700.000. Berikut merupakan jadwal kegiatan. Kami memiliki 5 kegiatan berbentuk pendaftaran peserta, lalu yang kedua ada survei, lalu yang ketiga ada konsultasi, yang keempat ada webinar SDG, dan kelima ada webinar branding. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam.